dalam flyer yang kami bagikan kemarin ada beberapa kontak person yang nanti dapat dihubungi oleh Bapak Ibu apabila nanti ketika setelah selesai diseminasi ini Bapak Ibu menemui kendala dalam hal pendaftaran dan sebagainya, nanti ada Ibu Tulus Suci Handayani dari TK Al-Amin, Grogol, nomor teleponnya sudah ada, kemudian Ibu Kartika Saptamarani dari SD Menuran 1 Mbaki, dan yang terakhir ada Pak Muhammad Aziz Dunan dari SMP Negeri 2 Muter. Begitu Bapak Ibu, pada siang hari ini kegiatan diseminasi pendaftaran Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Dan Bapak Ibu yang kami undang pada siang hari ini ada seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Barangkali ada Bapak Ibu yang di luar Kabupaten Sukoharjo mengikuti kegiatan ini, juga kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Insya Allah kegiatannya sama di setiap kabupaten, di setiap daerah, di setiap cabang dinas, wilayah itu juga akan mengadakan kegiatan yang serupa Bapak Ibu terkait dengan diseminasi atau terkait dengan sosialisasi pendaftaran GTK Hebat 2024. Bapak dan Ibu, menghemat waktu, mari kita mulai untuk kegiatan kita pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya, seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Bapak Ibu yang dari luar wilayah Kabupaten Sukoharjo yang juga mengikuti kegiatan ini. Untuk yang pertama, menghemat waktu karena sudah pukul 12:42, sekaligus mohon izin Bapak Ibu, kegiatan ini kami record, kemudian nanti akan kami upload di kanal YouTube agar supaya Bapak Ibu guru yang terlewat, Bapak Ibu guru tenaga pendidikan yang lain yang terlewat kegiatan siang hari ini nanti masih dapat kesempatan Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami mohon kepada yang kami hormati Bapak Karsidi SPD MPD untuk menyampaikan terkait dengan pendaftaran Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Pada Bapak Karsidi, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Bapak. Iya, terima kasih Mas Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber Ibu Evi dan juga Mas Imam Nur Aini, tak lupa pembawa acara Mas Susilo yang kami hormati, semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan juga rekan-rekan kami, ada Mbak Kartika dan yang lainnya yang tergabung di dalam tim sosialisasi Jambore GTK Hebat tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo. Rekan-rekan semuanya yang kami cintai dan kami banggakan, kalau boleh saya memberikan satu quote bahwa sesuatu yang kecil akan sangat bermakna manakala kita mau melakukannya. Jadi sesuatu yang kecil itu akan sangat bermakna manakala kita mau melakukannya. Dan itu adalah mengikuti Jambore GTK Hebat tahun ini. Siapa tahu ini menjadi jalan merubah karir kita. Siapa tahu itulah garis tangan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, untuk bisa menjadi finalis baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Maka syaratnya adalah mari memulai mencoba. Mari mulai mengikuti, ini yang penting. Ya. Jadi yang sulit itu memulainya. Maka saya memberikan motivasi, maka semuanya saja yang hadir di sini, kami silakan untuk segera mengikuti kegiatan ini. Kemudian nanti setelah mengikuti kegiatan ini, harus mulai menulis. Apa toh yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pendaftaran.
secara kemudian membuat portofolio praktek baik kita. Wah, saya itu punyanya yang dulu itu Pak Karsidi, boleh, silahkan. Mungkin dimodifikasi lagi ya. Boleh, kemudian dikirimkan. Kemudian apa? Membuat video. Jadi portofolio yang kita buat atau istilahnya kalau boleh ya artikel yang kita buat itu kita gambarkan, kita aplikasikan ke dalam video. Jadi video itu berfungsi untuk menjelaskan pikiran kita sehingga orang lain itu bisa melihat apa yang menjadi praktek baik kita itu lebih jelas lagi. Tidak sekedar tulisan tetapi ada tindakan. Saya kira itu yang penting. Nah, nanti untuk hal yang lainnya nanti mohon Ibu Evi dan Mas Imam bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau apapun monggo untuk bisa dijawab dengan sejelas-jelasnya. Kalau misalnya nanti ada kekurangan, belum tahu dan sebagainya, masih belum pas, bisa nanti japri kepada saya, tidak apa-apa, saya bantu kalau bisa. Tidak bisa nanti saya tanyakan ke BPGP. Jadi mohon maaf Mas Susilo, ini saya sedang digadak untuk juri LAS Lomba Sekolah Sehat. Tadi dari Kartosuro untuk ke Gadak. Ini saya sempatkan menemui rekan-rekan. Saya insya Allah membersamai rekan-rekan yang akan bergabung mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Dan Dinas sudah memberikan izin siapapun Pak Karsidi yang mengikuti surat akan dibuatkan dengan secepat mungkin, akan bisa dilayani dengan baik. Bapak Ibu tinggal menyediakan meternya 10.000 saja, nanti sudah bisa jadi. Jadi tadi sudah komunikasi saya, monggo silahkan semuanya saja, dan saya doakan semoga apa yang kita lakukan berbuah manis, berbuah baik, baik untuk kita maupun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan, mohon maaf, ada yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, satu hal, sesuatu yang sangat kecil, satu yang sangat sedikit kita lakukan, semoga akan merubah hidup kita dan karir kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa motivasi yang beliau sampaikan, Bapak Ibu, kepada kita semuanya. Tadi Pak Karsidi, beliau sudah menyampaikan motivasi untuk betul apa yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu, hari ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya adalah kaitannya memang ini terkait dengan pendaftaran Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini, yang mana kami mengajak Bapak Ibu, alhamdulillahnya ini sekarang kita sudah ada 50, sekitar kurang lebih 50 yang bergabung. Harapannya adalah Bapak Ibu selepas ini Bapak Ibu dapat membagikan dan sekaligus mengajak nanti rekan-rekan di sekolah atau di wilayah kerja Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita memeriahkan, berpartisipasi dalam kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Ada banyak pertanyaan pasti di Bapak dan Ibu, bagaimana cara pendaftarannya atau bagaimana nanti langkah-langkahnya, yang harus dibuat seperti apa, nanti akan dikupas bersama-sama oleh narsum kita siang hari ini, yaitu beliau Pak Imam Nuraini, kemudian ada Ibu Sisviana Etika Sari. Jadi nanti dengan Mas Imam dan Mbak Evi, Bapak Ibu, kita semua akan diajak untuk mengupas lebih jauh bagaimana teknis-teknis apabila kita akan mendaftar ya, melanjutkan nanti follow up-nya setelah ini Bapak Ibu mendaftar, kemudian sampai dengan submit untuk produknya, submit untuk produk yang akan kita lombakan. Begitu ya. Saya mohon maaf untuk yang sudah raise hand, ada Pak Agus Arianto, ada Pak Arpah Ismailah atau Ibu ya, dan ada Ibu Sri Sugiharti. Kalau nanti raise hand-nya bentuk nyatanya nanti di akhir ya, Pak Agus, Pak Arpah atau apa dan kata Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ini nanti kita langsung ke paparan Bapak Ibu. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Imam. Nanti Pak Imam sudah ready?
Siap, ready Mas. Cek suara saya masuk. Masuk, jelas sekali Pak Imam. Bapak dan Ibu, untuk narsum yang pertama yang akan menyampaikan beliau adalah Bapak Imam Nuraini SPD SD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Singopuran 03, Kecamatan Kartasura, dan saya yakin sudah tidak asing di Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu, beliau akan menuntun kita nanti terkait dengan apa sih Jambore GTK Hebat ini, bagaimana nanti teknis-teknisnya, apa yang harus di-prepare dan lain sebagainya nanti akan dikupas oleh Mas Imam. Makatan, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kepada Pak Imam, waktu kami serahkan sepenuhnya. Monggo Mas Imam. Baik, terima kasih Pak Susilo atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Bapak Ibu narasumber, ada Pak Karsidi yang sudah live tadi, kemudian ada Ibu Sisviana, rekan saya, juga ada Bu Yani, Bu Kartika, dan Pak Mas Aziz yang mudah-mudahan bisa membersama kita bersama nanti sampai akhir, Bapak Ibu. Serta Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, Bapak Ibu peserta diseminasi pendaftaran Jambore GTK Hebat tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga bisa bertatap maya dalam kegiatan sosialisasi ini dengan insya Allah, dengan ikhlas, dan dengan rasa niat untuk belajar dan untuk thalabul ilmi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin sebentar Bapak Ibu ya, terkait dengan Jambore GTK Hebat ini kemarin kami berenam atau bertujuh itu dikirim dari Dinas Pendidikan ke BPGP untuk mendapatkan paparan atau informasi terkait pendaftaran Jambore GTK Hebat tahun 2024. Dan alhamdulillah pada siang hari ini sudah diberi kesempatan dari Dinas Pendidikan dan dari tim untuk bisa mendesiminasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga ada kerentek dalam hati gitu untuk mau mendaftar gitu. Yang penting mau mendaftar dulu. Untuk hasil yang diupload apa terserah nanti terakhir, yang penting daftar kita aja ya Bapak ya. Daftar yang penting nanti. Intinya Bapak Ibu nanti semuanya output dari kegiatan ini yaitu mendaftar, dan nantinya kalau bisa alhamdulillah sampai submit ada naskah dan ada video yang akan diupload. Itu Bapak Ibu nanti yang akan kita bahas hari ini. Kemudian untuk hari ini ada sertifikatnya Bapak Ibu ya, ada sertifikat yang nanti akan diberikan ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir, akan otomatis berada di email Bapak Ibu yang terdaftar di daftar hadir. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu biar nggak terlalu lama, ini saya mohon izin untuk share screen dulu. Nanti saya bagiannya untuk cara pendaftaran ya Bu Evi. Oke Pak, siap. Cara pendaftaran untuk Bu Evi nanti terkait dengan bagaimana cara membuat naskah dan video yang epic gitu. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak ya? Oke. Untuk hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar gitu untuk mendaftar, cara mendaftar ke Jambore GTK Hebat tahun 2024. Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwasanya Jambore GTK Hebat ini adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK dalam rangka untuk memperingati Hari Guru Nasional. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengikuti Jambore GTK Hebat dan dinyatakan menang atau lolos 10 besar atau 5 besar akan dipanggil untuk bersama dengan Menteri, Mas Menteri dan Presiden untuk memperingati Hari Guru Nasional. Oke Bapak ya. Dengan tentunya dengan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Dengan penghargaan ini nanti dimaksudkan agar Bapak Ibu lebih menginspirasi banyak orang di tempat Bapak Ibu, di lingkungan Bapak Ibu dan di seluruh Indonesia. Kemudian tujuannya Bapak Ibu dari Jambore GTK Hebat ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan atau akan dibersamai untuk memantik proses belajar antar guru dan tenaga pendidikan untuk saling menginspirasi. Intinya nanti ada saling inspirasi, berkolaborasi dan berdampak dari apapun dari kegiatan Bapak Ibu yang akan
diupload nanti adalah yang menginspirasi, yang ada kolaborasi dan inovasi serta yang berdampak. Itu Bapak Ibu. Kemudian prinsipnya dari kegiatan ini adalah autentik, kolaboratif, berbagi, bermakna, menyenangkan, dan berdampak dan berkelanjutan. Yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Jenis penghargaan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ikuti ada 3 ini. Tapi 3 ini Bapak Ibu hanya diberi kesempatan milih salah satu saja. Jadi tidak boleh satu akun untuk 3-tiganya itu Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu terkait dengan GTK inovatif. Untuk GTK inovatif Bapak Ibu, ini nanti ada syarat-syaratnya, nanti kita langsung praktekkan di webnya Bapak ya. Sementara saya bacakan dulu materinya ini. Jadi GTK inovatif ini Bapak Ibu nanti akan membuat atau melakukan upaya pembaruan strategi inovasi berbagi dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan bidang pokoknya masing-masing. Jadi biasanya yang sering diikuti adalah GTK inovatif Bapak Ibu, apalagi di Kabupaten Sukoharjo Bapak ya. Yang banyak ini GTK inovatif atau komunitas belajar nanti. Kalau GTK dedikatif itu adalah Bapak Ibu yang telah mencurahkan tenaga pikiran, waktu, dan selalu mengembangkan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Dan pastinya kalau di GTK dedikatif ini ada tantangan Bapak Ibu. Ada tantangan dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Biasanya GTK dedikatif ini digunakan untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang terpencil, kemudian membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan hal yang sangat luar biasa untuk bisa berada di tugasnya tersebut dan bisa mengatasi dari tantangan-tantangan tersebut. Kalau di Sukoharjo, kemungkinan yang paling ujung, Sila bocor Mas. Oke, terima kasih. Kalau GTK dedikatif biasanya kalau Sukoharjo mungkin yang paling ujung di Weru atau di Purwokerto ujung mungkin ada, tapi kita juga belum tahu. Kalau memang masih dijangkau mudah dan tidak ada tantangan berarti tidak bisa diikuti GTK dedikatif ya. Jadi tertentu kalau ini. Kemudian kalau komunitas belajar inspiratif yaitu komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Jadi komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu, bukan komunitas belajar KKG dan bukan MGMP, juga bukan komunitas belajar kabupaten. Jadi komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu yang bisa ikut ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau KKG nggak boleh diikutkan karena ini bukan satuan pendidikan. Lingkupnya sudah ranah beberapa satuan pendidikan gitu. Jadi ini khusus untuk komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan yang melakukan kolaborasi, berbagi praktik baik, dan belajar bersama, memberikan dampak nyata pada kualitas pembelajaran peserta didik. Itu Bapak Ibu, 3 itu jenis penghargaannya. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin sudah ada pandangan. Ini masih ada waktu sekitar 10 hari ya. Sampai tanggal 4 Oktober Bapak Ibu terakhirnya. Mudah-mudahan diperpanjang. Kalau tahun lalu itu diperpanjang lagi masih 1 minggu itu. Mudah-mudahan diperpanjang dari 4 Oktober. Sementara ini deadline terakhir 4 Oktober untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi silakan Bapak Ibu mulai sekarang Bapak Ibu mungkin sudah memiliki praktek baik mana bisa diikutkan. Jangan takut Bapak Ibu. Jadi ikut aja. Kalah atau menang itu urusan nanti. Biar juri yang menentukan. Yang penting kita sudah berusaha ikut. Dan ketika Bapak Ibu ikut kemudian tidak menang itu juga tidak ada salahnya. Bapak Ibu akan mendapatkan karya yang terbaik bagi Bapak Ibu sendiri. Bapak ya. Kemudian Bapak Ibu untuk kategori GTK inovatif itu beberapa macam yaitu untuk guru TK, pendidikan PAUD, ngomong belajar, penilik, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru SLB, kepala TK, kemudian ada guru lulusan PPG bagi calon guru atau prajabatan ya. Jadi guru yang prajabatan memiliki sertifikasi atau sertifikat pendidik prajabatan itu bisa ikut. Dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu yang dalam jabatan juga bisa ikut. Guru pamong PPG itu juga bisa ikut. Itu banyak Bapak Ibu yang bisa ikut untuk kategori GTK inovatif ini. Kemudian untuk topik kegiatan di GTK inovatif itu ada yang kalau guru biasanya ya, guru itu pembelajaran diferensiasi. Jadi Bapak Ibu punya praktek baik, pembelajaran berdiferensiasi, P5, asesmen pembelajaran, kemudian kalau PAUD ada APE, kemudian pendampingan untuk menilik, pembahasan praktek baik untuk penilik,
itu bisa ikut Bapak Ibu di GTK Inovatif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi untuk Dikmen Sus P5 pembelajaran. Untuk PPG juga sama, pembelajaran diferensiasi, profil P5, asesmen, dan pendampingan praktik. Itu topiknya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kepala sekolah Bapak Ibu, kepala sekolah itu kepemimpinan pembelajaran, perencanaan bekerja, prestasi sekolah, pendampingan, pembinaan, pengembasan praktik baik. Jadi salah 4 ini atau 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini salah satunya Bapak Ibu dipilih ya. Yang Bapak Ibu punyai apa gitu. Karena untuk mengikuti kegiatan ini tidak membuat Bapak Ibu. Jadi praktik baik yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu yang akan diupload, bukan membuat sekarang. Kalau membuat sekarang berarti diikutkan tahun depan gitu. Kemudian untuk pengawas sebagai pendamping dan pembinaan pembelajaran, pengimbasan praktik baik dan tenaga administrasi sekolah, melakukan administrasi sekolah, inovasi layanan, prestasi layanan. Untuk tenaga perpustakaan sekolah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada di tempat Bapak Ibu tenaga perpustakaan sekolah seperti Mbak Kartika ya, ini silakan untuk bisa mengikuti dengan topiknya penata laksanaan, inovasi atau prestasi atau kompetensi tenaga. Atau tenaga laboratorium yang ada di SMP, SMA juga bisa mengikuti pengelolaan laboratorium, inovasi layanan, prestasi dan kompetensi tenaga. Itu Bapak Ibu topik-topik yang akan Bapak Ibu ikuti ketika Bapak Ibu nanti mendaftar. Syaratnya apa? Syaratnya ini Bapak Ibu, pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja minimal 1 tahun. Jadi 1 tahun boleh ikut ini Bapak Ibu ya. Minimal 1 tahun. Sebagai kepala sekolah pun minimal 1 tahun di tempat tugas yang terbaru. Kemudian untuk lulusan PPG tertentu, masa kerja juga minimal 1 tahun yang diberikan dengan surat keterangan pengangkatan pada jabatan terakhir. PPG guru pamong minimal 2 gelombang. 2 gelombang itu ya 1 tahun. 1 tahun biasanya ada 2 sampai 3 gelombang. Tuh. Kemudian pendidikan terakhirnya, pendidikan terakhir atau pendidikan dan pelatihan diklat, pastinya S1 Bapak Ibu ya. S1 minimal S1 dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir. Kalau untuk yang lulusan PPG, tentunya ya sertifikat ijazah S1 juga dan sertifikat pendidik yang dibuktikan dengan hasil pindai atau scan ijazah terakhir. Kemudian yang ketiga, aktif bertugas dan berkelakuan baik yang dibuktikan oleh hasil pindai surat keterangan yang ditandai oleh atasan langsung. Ini sudah ada template-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal download, tinggal mengisi tanda tangannya atasan langsung. Kalau guru itu kepala sekolah, kalau kepala sekolah berarti atasan langsungnya boleh kepala dinas atau mungkin kalau kepala dinas mendelegasikan ke bagian tendik biasanya boleh atas nama tendik gitu. Dan yang keempat, peserta sudah terpilih 10 terbaik tingkat nasional penghargaan GTK tahun 2005 tingkat nasional tidak diperkenankan ikut kegiatan. Yang kemarin mungkin sudah menang 10 terbaik dan 5 terbaik nasional itu tidak diperbolehkan mengikuti ini Bapak Ibu. Dan peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 jenis penghargaan. Itu konten portofolio nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bu Evi, Bu Sisviana. Saya hanya menjelaskan singkat saja Bapak Ibu. Portofolionya itu adalah naskah, video, dan bukti dukung. Jadi naskah dulu, baru videonya dibuat, kemudian bukti dukungnya dilampirkan. Ini naskah praktek baiknya nanti akan dibahas oleh Bu Evi ya, secara detailnya. Kemudian videonya nanti akan dibahas oleh Bu Evi. Untuk penilaian, kalau penilaian sudah biasa Bapak Ibu ya, ada administrasi, substansi, dan penilaian originalitas, kebaruan, kebermanfaat, digitalisasi. Jadi instrumennya ini Bapak Ibu perhatikan. Originalitas nanti bobotnya 20, kebaruan 35. Jadi kalau kebaruan itu pastinya yang terbaru, pastinya yang menyangkut ada digital, ada IT-nya biasanya Bapak ya. Kemudian kebermanfaatan 35 juga, digitalisasi 10. Ini bobot-bobot aspek yang dinilai. Kalau wawancara besok ketika sudah lolos, ini nggak usah dibahas secara detail. Ini Bapak Ibu, itu terkait dengan prosedur dan syarat untuk masuk di Jambore GTK tahun 2024. Oke, sekarang saya akan tampilkan untuk langsung mengakses ke linknya Bapak Ibu ya, atau ke websitenya. Silakan Bapak Ibu
bisa langsung praktek juga hari ini atau nanti juga bisa. Silakan di Google Chrome atau Mozilla, tulis saja Jambore GTK gitu ya Bapak ya. Jambore GTK. Nanti akan muncul yang paling atas biasanya Bapak Ibu. Karena ini yang paling viral, jadi biasanya paling atas, yang paling banyak diakses. Beranda Jambore GTK Hebat, GTK Kemdikbud, diklik. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti di pojok kanan, itu ada tanda 3, silakan diklik. Di sini sudah dijelaskan. Yang saya jelaskan tadi kategorinya apa, tata cara pendaftaran bagaimana, lini masanya apa, pengumuman hasil bagaimana, unduh bagaimana, pertanyaan-pertanyaan ada, dan daftar. Bapak Ibu sebelum mendaftar mungkin bisa baca-baca dulu ini ya. Yang sudah saya jelaskan tadi mengkategori. Dilihat kategorinya. Yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kemudian tata cara pendaftaran. Sudah ada semuanya di sini lengkap. Kemudian lini masa. Ini yang mungkin perlu Bapak Ibu juga pahami Bapak Ibu ya. Untuk lini masa terakhir pendaftaran melalui SIM JMB itu ini Jambore GTK Hebat itu 4 Oktober, 5 September sampai 4 Oktober, artinya masih ada kurang lebih 1 minggu lebih Bapak Ibu. Kemudian setelah dipahami semuanya, Bapak Ibu klik daftar nanti. Klik aja daftar gitu. Masuk dengan Google atau Belajar ID. Klik masuk dengan Google atau Belajar ID. Bapak Ibu bisa pakai akun Belajar ID atau pakai akun Google biasa juga bisa. Saya akan contohkan yang pakai akun Google biasa, Mama ya. Dan nanti akan password, ada passwordnya, dan lanjutkan. Nah di sini, ini ada profil, berkas administrasi dan pengajuan. Ketika sudah mendaftarkan tadi dengan masuk pakai akun Google atau akun Belajar ID, silakan dilengkapi satu persatu Bapak Ibu. Kalau terkunci gini berarti nanti Bapak Ibu belum bisa melengkapi yang selanjutnya. Yang paling pertama yaitu profil. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak kelihatan ya Pak? Mohon maaf Pak Imam, slide-nya tidak berjalan. Oh, nggak kelihatan. Oh, mohon maaf. Jangan diem aja Mas Susilo. Oke, sebentar saya tampilkan slide ini. Udah kelihatan? Oke. Nah, sudah. Mohon maaf, nggak ada yang tadi nggak ada yang mengingatkan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk slide-nya. Ketika sudah masuk dengan Google atau akun Belajar ID, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengisi profil dulu, baru mengisi dokumen administrasi, lalu portofolio dan video praktek baik. Lalu yang terakhir nanti kirim atau submit gitu. Ketika Bapak Ibu sudah ngeklik ini umpamanya, jenis penghargaannya pastikan Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu. Ini nanti ketika sudah submit, sudah dikirim, itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Tapi kalau belum dikirim, itu masih bisa dirubah, direset. Umpamanya saya milih GTK inovatif. Pilih kategorinya kepala sekolah. Masukkan NIK Bapak Ibu ya. NIK dari Bapak Ibu sendiri. Nanti dicari di sini, kalau sudah terdaftar di SIM PKB biasanya akan muncul. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau profil sudah selesai, kalau profilnya sudah selesai Bapak Ibu, ini nanti akan ke berkas administrasi. Tapi ketika profilnya belum selesai tadi, ini tidak dapat mengakses halaman karena memang profilnya belum selesaikan. Saya akan berganti user untuk coba pakai akun yang lain Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau profil sudah selesai, ini akan masuk ke dokumen administrasi. Kemudian Bapak Ibu akan melengkapi juga dokumen administrasinya berupa SK pengangkatan jabatan terakhir. SK pengangkatan jabatan. Kalau kepala sekolah berarti ya kepala sekolah SKKS-nya. Kalau pengawas berarti SK pengawas. Kalau guru berarti SK sebagai guru atau jabatan terakhir sebagai guru boleh. Kemudian ijazah pendidikan terakhir Bapak Ibu. Yang kalau bisa ini yang sesuai dengan
di Dapodik atau yang tertera di SIM PKB atau mungkin tertera di BKN malah lebih bagus. Kalau di BKN jelas valid gitu. Kemudian surat keterangan aktif bertugas, ini ada template-nya Bapak Ibu, silakan klik unduh template, kemudian diisi dan dimintakan tanda tangan ke atasan langsung. Kemudian ada lagi surat pernyataan etika, juga ada unduh template, diisi, kemudian dimintakan tanda tangan ke atasan langsung. Ini ada materai kalau surat pernyataan. Kalau surat keterangan aktif tidak ada materinya. Itu Bapak Ibu. Kalau udah berarti klik simpan. Dokumen berhasil nanti akan diarahkan ke portofolio dan video praktik baik. Di sini klik di sini untuk mengunggah dokumen. Ini ada Bapak Ibu, GTK inovatif. Jadi saya milih GTK inovatif umpamanya. Judul praktek baik portofolio apa? Judulnya apa sesuai dengan naskah Bapak Ibu tadi yang dibuat. Topiknya dipilih salah satu, umpamanya perencanaan berbasis data. Judulnya umpamanya saya kemarin pakai judul T-Cargo untuk optimalisasi PBD dan pelaksanaannya. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk memilih judul silakan nanti Bu Evi akan menjelaskan detailnya karena judul ini juga pengaruh Bapak Ibu agar menarik bagaimana menarik untuk penjurian, jurinya menarik ketika membaca judulnya gitu. Sehingga akan dinilai atau dicek semuanya. Kemudian topiknya, video praktek baiknya dimasukkan di link YouTube Bapak Ibu ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah link YouTube atau link Google Drive yang sudah dibuka untuk publik. Bisa dibuka untuk publik Bapak ya. Jadi link YouTube atau link Drive-nya di sini. Dan dari dokumen naskah, setelah itu simpan portofolio. Setelah simpan portofolio, Bapak Ibu tidak bisa ngedit lagi. Tinggal menunggu pengumuman dari BGP Provinsi Jawa Tengah. Karena sementara penilaiannya di BPGP, Bapak ya. Kemudian jika ini belum disubmit, ini kan saya belum submit, dan saya pengen berubah pikiran, oh saya nggak mau GTK inovatif, saya punya komunitas belajar yang bagus, saya punya praktek baik komunitas belajar, kalau gitu saya tak ubah aja, bisa dirubah, bisa Bapak Ibu ya, lewat profil, kemudian di reset profil. Ketika reset profil, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk merubah dari yang sudah dipilih tadi. Itu Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran yang ada di Jambore GTK Kemdikbud.go.id tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap semuanya praktek baiknya. Jadi intinya sebenarnya praktek baik ini adalah suka-suka dari Bapak Ibu. Senang-senangnya Bapak Ibu untuk selalu selfie, untuk selalu mendokumentasikan, untuk selalu memvideo kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Jadi setiap hari di video itu bagus. Praktek baiknya semakin banyak dokumentasinya. Karena intinya untuk lomba ini adalah dokumentasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan tapi ternyata tidak didokumentasikan, ya nggak bisa mengikuti lomba ini karena inti dari sini adalah video dokumentasi atau foto-foto dokumentasi yang diupload nanti dan dibuat menjadi sebuah video. Itu Bapak Ibu terkait dengan prasyarat atau persyaratan dan terkait dengan tata cara pendaftaran di Jambore GTK tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk siap untuk mengikuti. Yang penting daftar gitu ya. Yang penting daftar. Kalah menang urusan nanti. Yang penting daftar aja karena kalau kita sudah berniat untuk mendaftar berarti kita sudah berniat untuk memperbaiki diri kayak yang sudah disampaikan Pak Kasih tadi Bapak ya. Jadi apapun dari hal terkecil mungkin bisa membuat kita menjadi besar. Jadi dari hal terkecil Bapak Ibu, dari video-video, foto-foto, praktik baik Bapak Ibu, itu bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi orang yang berhasil nanti dan orang yang beruntung, itu yang penting beruntung. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan tata cara pendaftaran. Ini nanti akan disambung oleh Bu Evi terkait dengan bagaimana cara membuat naskah dan bagaimana cara membuat video yang baik bisa diupload di Jambore GTK ini. Terima kasih Pak Susilo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam Nuraini yang sudah membagikan bagaimana teknis-teknis Bapak Ibu ketika kita nanti akan mendaftar, dan memang betul harapannya adalah Bapak Ibu ini sekitar 68 yang hadir di ruang virtual ini, harapannya Bapak Ibu nanti ayo kita sama-sama tergerak, ayo kita ikut memeriahkan Jambore GTK tahun 2024 ini dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita mendaftar. Kemudian tadi 3 langkah yang sudah disampaikan, nanti kalau mendaftar Bapak Ibu akan melengkapi profil, kemudian Bapak Ibu akan mengupload administrasi, pemberkasannya administrasinya, dan menyiapkan itu dari portofolio sama videonya ya. Insyaallah lah bisa Bapak Ibu semua, kami yakin yang hari ini hadir di ruangan ini insyaallah nanti bisa ya, kita semua ayo ikut memeriahkan ini, menyongsong ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kegalauan yang kedua pasti akan muncul. Kalau tadi kegalauan yang pertama kita adalah bagaimana daftarnya, teknisnya seperti apa, caranya bagaimana, rumit enggak daftarnya gitu kan, kalau kita itu mau mengikuti sesuatu. Yang kedua adalah kegalauan pasti akan muncul. Aduh, kalau nulis ya, membuat portofolio, membuat tulisan, membuat naskah, ini bagaimana? Nah, kemudian nanti ambil videonya yang seperti apa ya? Apakah kita harus nyewa videografer gitu ya? Kita harus keluar uang nih ya. Berarti kita harus modal dulu, keluar uang kan, bayar videografer yang profesional. Nah, ini nanti akan dijawab. Ternyata enggak Bapak Ibu ya. Jadi kegalauan itu yang dulu juga menjadi kegalauan saya, itu ternyata enggak. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh beliau Ibu Sisviana Dikasari. Pada Mbak Evi, waktu sepenuhnya kami persilakan. Monggo, Bu Evi. Iya, terima kasih untuk Pak Susilo. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu Evi? Oh, ya. Suara saya juga jelas Bapak Ibu? Jelas sekali. Jelas. Jelas, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sekali yang saya hormati Bapak Imam Nuraini selaku narasumber, Pak Susilo selaku moderator, teman-teman tim kami, ada Bu Tulus, Bu Tika, dan Mas Dunan, dan tidak lupa tadi juga ada Bapak Karsiti, pengawas SD dari Kabupaten Sukoharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Susilo ya, jadi udah nggak perlu kenalan lagi. Tapi saya di sini akan belajar bersama Bapak Ibu untuk penyusunan naskah praktik baik. Kenapa toh tadi harus ada penyusunan naskah? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegalauan berikutnya, Bapak Ibu, ya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Susilo ya, saya Sisviana Dikasari dari SD Negeri Kragilan 1 Kecamatan Mojolaban. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai kegiatan siang kali ini, izinkan saya membacakan pantun Bapak Ibu. Oh, ini sudah bergerak belum ya? Slide-nya belum jalan, Bu. Slide-nya belum bergerak. Belum. Oke, sebentar. Apa di slideshow sekalian saja? Oke, bentar. Tak coba dulu kembali. Mohon maaf sebentar. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Kok belum ke slideshow ya? Sudah terlihat, Bu Evi. Ya, tapi kok di slideshow malah nggak bisa jalan ya ini ya? Oke. Ini jalan, kalau sekarang sudah jalan. Ya, seperti ini saja sudah jelas, Bu Evi. Oh ya, gini aja ya, maaf. Tadi soalnya nggak bisa jalan nih kalau di slideshow.
Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, kendala teknis. Ini sebelumnya saya punya pantun, nanti bisa dijawab cakep ya, karena kita kan siang-siang ini. Jam rawan ya Bapak Ibu ya. Jam rawan ini. Nah, kita lihat dari gambar dulu. Jajan sate saat kliwonan. Cakep. 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 Rasanya mantap sekali. Cakep. Salam bahagia saya aturkan Bapak Ibu guru yang baik hati ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk atensinya di siang hari ini yang luar biasa. Jam-jam rawan, jam-jam makan siang. Pak Susilo sudah makan siang, Pak? Sudah. Oh, Oh, sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, di siang hari ini saya akan menyampaikan tentang tata cara tadi sudah pendaftaran oleh Pak Imam, maka ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita membuat naskah, video dan bukti dukung yang harus kita upload dalam melengkapi administrasi pendaftaran Jambore GTK tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, naskah praktik baiknya nanti itu adalah rangkuman Bapak Ibu. Jadi hal yang sudah dialami kemarin, jadi bukan yang akan datang ya. Jadi mungkin kemarin yang hobi-hobinya selfie, Bapak Ibu, hobi-hobinya bikin video, silahkan. Kita cari-cari lagi, kita susun lagi untuk mengikuti Jambore GTK tahun 2024, Bapak Ibu. Betul tadi seperti Pak Imam yang katakan ya, bahwa kita coba dulu, kita tuliskan nama kita, instansi Kabupaten Sukoharjo itu di BPKP, di Kemendikbud Bapak Ibu. Karena tahun kemarin itu hanya sedikit sekali pendaftar dari Sukoharjo, padahal potensinya Kabupaten Sukoharjo itu banyak sekali hebat. Banyak sekali guru-guru hebat, tenaga administrasi hebat, kepala sekolah hebat di Kabupaten Sukoharjo Bapak Ibu. Karena setidaknya kalau saya itu punya apa ya, filosofi, kalau jika kamu ingin menjadi sejarah, maka menulislah. Nah, setidaknya kalaupun nanti belum pemenang, tulisan kita itu sudah ada di YouTube, sudah ada di PMM gitu. Pasti tidak ada hal yang sia-sia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk kategorinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam bahwa untuk tahun ini istimewa, banyak sekali yang bisa mendaftar mulai dari guru, KS, pengawas, bahkan tenaga administrasi, tenaga perpus, atau tenaga laboratorium untuk SMP SMA dan juga di komunitas belajar. Istimewa sekali Bapak Ibu, kesempatannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, untuk itu maka kita harus mempersiapkan administrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam ya, bahwa ada penilaian administrasi tadi sudah. Nah, sekarang kita yang membedakan yang kita siapkan itu adalah portofolionya Bapak Ibu. Portofolio itu berupa naskah praktik baik, kemudian video, dan juga ada dokumen pendukung lainnya Bapak Ibu. Jadi nanti dokumen pendukung juga kalau panjenengan punya, misalnya rapor pendidikan atau mungkin dokumen foto dan video lainnya, itu nanti bisa disertakan. Nah, Bapak Ibu, untuk penilaian berikutnya, nah kita pastinya kalau membuat naskah itu harus kita sesuaikan dengan substansinya, substansi praktik baik. Nah, nanti apa sih bedanya inovatif dan apa itu dedikatif? Itu terlihat pada naskah praktik baiknya ini pada substansinya, isinya begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk inovatif itu isinya itu yang nanti akan membedakan dengan dedikatif adalah isinya, bahwa substansinya itu harus orisinil, ada kebaruannya, kemudian ada kebermanfaatannya dan digitalisasi. Itu untuk nanti inovatif. Nah, nanti yang membedakan dengan dedikatif itu apa? Itu adalah nanti di dedikatif ada tentang pengorbanan, pengabdian, dan literasi digitalnya. Jadi apa bedanya inovatif dan dedikatif itu di substansinya, di isinya nanti, isinya di praktik baiknya nanti. Nah, nanti setelah kita mengunggah portofolio, nanti jika lolos maka akan ada seleksi wawancara Bapak Ibu. 10 kategori peserta terbaik di setiap provinsi. Kemarin waktu kita apa itu di login, ternyata masih banyak sekali yang
kategori-kategori yang pendaftarnya masih sangat minim. Jadi Bapak Ibu bisa ambil kesempatan, yuk kita buktikan Sukoharjo bisa gitu ya. Selanjutnya ini yang untuk masih inovatif ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang dedikatif, masih sama penilaian administratifnya, itu masih sama seperti tadi, ijazah terakhir dan lain sebagainya tadi. Nah, substansinya di sini yang berbeda. Nih, jadi kalau di dedikatif itu ada pengorbanan, pengabdian, dan literasi digital. Jadi nanti ditambahkan pada naskahnya atau pada videonya, biasanya di video pembukaan itu ya, kalau dedikatif itu sudah berapa tahun, kemudian di luar jam kerjanya berjuang seperti apa, kemudian kenyamanan, keamanan bekerjanya seperti apa. Kalau di tahun 2023 itu Bapak Ibu dulu yang tahun 2023 itu yang di dedikatif itu khusus untuk kabupaten-kabupaten tertentu. Jadi bisa disebut yang kabupaten yang 3T begitu. Tapi untuk tahun ini tidak, tapi ada substansi yang berbeda dengan inovatif. Jadi kalau yang inovatif tadi ada kebaruan begitu, kalau di dedikatif itu ada pengorbanan, pengabdian, kemudian literasi digital. Jadi apa ya istilahnya pengorbanan-pengorbanan ketika kita jadi pendidik itu seperti apa, misalnya harus lewat nyebrang sungai, harus seperti apa, nah itu bisa ikut di dedikatif. Dan ini biasanya pesertanya jauh lebih sedikit daripada yang inovatif. Jadi peluang untuk menangnya lebih banyak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pikirkan, kita mau pilih yang mana. Begitu. Nah, selanjutnya nanti masih sama, nanti ada juga wawancara, gitu ya, nanti itu untuk dedikatif apa itu inovatif dan dedikatif. Nah, Bapak Ibu untuk Kombel nanti juga akan saya jelaskan, tapi ini karena waktu kita mepet juga, ini kita langsung ke langkah-langkah penyusunan naskah praktik baik. Jadi tadi itu ada 3 hal yang harus kita upload di portofolio, yaitu naskah, video, dan dokumen pendukung. Nah, untuk GTK inovatif Bapak Ibu itu naskahnya harus hasil karya sendiri, bukan plagiasi hasil karya orang lain. Maka di pendaftaran tadi itu ada istilahnya kita harus menggunakan materai untuk membuktikan bahwa naskah ini milik sendiri. Dan di materai tadi, di samping materai itu ada keterangan dari atasan kita bahwa ini karya kita sendiri, bukan plagiasi. Plagiasi itu istilahnya meniru hasil karya orang lain. Kalau orang lain menginspirasi boleh, tapi tidak harus kita tiru podoblok ATP ya, amati tiru podoblok. Itu kalaupun panjenengan bisa menulis, bisa dikirim oke, tapi nanti pasti tidak lolos. Tapi ya kita tetap berusaha saja Bapak Ibu. Selanjutnya panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Nah, ini hal penting Bapak Ibu bahwa kemarin dari PTP BBGP mengatakan bahwa kalau sudah tidak sesuai kriteria ini, kurang atau lebih pasti nanti sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi Bapak Ibu berhati-hati dalam menuliskan naskah, paling tidak 1.500 kata sampai 2.000 kata itu 6 sampai 8 halaman. Biasanya satu halaman itu 200 kata. Gitu ya. Jadi untuk amannya ya 7 halaman lah. Gitu. Nah, nanti kemudian ditulis judul, nama lengkap, nama sekolah, dan email. Kemudian terdiri dari bagiannya berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Dengan gaya penulisan bebas. Jadi selingkung biasanya kita membuat, kalau buat artikel itu ada gaya selingkung, kalau di sini bebas. Tapi tetap dengan pedoman yang ada. Kemudian naskahnya diketik dalam file Word. Layout kertasnya A4 Bapak Ibu. Untuk marginnya kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3. Jenis hurufnya Times New Roman 12 dan jarak antar baris 1,5. Ini sama seperti kalau kita buat artikel ya Bapak Ibu. Kemudian untuk naskah praktik baik itu harus relevan dengan video yang diunggah. Jadi usahakan buat naskah ini sebaik mungkin. Kemudian bisa juga naskah ini sebagai skenario ketika kita membuat video. Jadi buat naskah, oh pendahuluannya ini tentang ini, tentang ini, itu bisa
kita sambungkan dengan video yang kita buat. Nah, kemudian silakan dalam naskah itu tertulis pastinya ada latar belakang masalah. Kemudian mengapa praktik baik ini penting atau urgensinya apa? Kemudian apa yang menjadi peran tanggung jawab peserta dalam praktik baik ini? Misalnya kepala sekolah sebagai apa begitu. Selanjutnya, tantangan terkait apa yang menjadi yang untuk mencapai tujuan praktik tersebut dan siapa yang terlibat. Pasti kalau kita membuat sesuatu praktik baik itu berawal dari latar belakang, kemudian mesti ada tantangannya, nggak mungkin semuanya berjalan mulus. Nah, tantangannya apa? Kita tulis Bapak Ibu. Kemudian aksi. Nah, aksi di sini nanti antara dedikatif dan inovatif nantilah yang berbeda itu yang di sini substansinya. Kalau inovatif tadi kan ada kebaruannya, kemudian kalau dedikatif pengorbanannya seperti apa begitu. Kemudian yang berikutnya refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan ini? Efektif tidak dari yang kita buat ini? Hasilnya seperti apa? Bagaimana respon orang lain, berarti nanti harus ada refleksi Bapak Ibu, bisa dari rekan sejawat atau mungkin peserta didik atau mungkin wali murid seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu untuk naskah ya Bapak Ibu, untuk penjelasannya nanti akan saya sampaikan kembali. Kemudian untuk yang kedua, video. Nah, video ini berisi praktik baiknya sesuai tema Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih. Jadi kalau guru tadi kan ada misalnya diferensiasi, kalau kepala sekolah ada kepemimpinan pembelajaran, kalau pengawas mungkin ada hubungannya dengan daerah binaan. Biasanya yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu untuk videonya. Nah, video ini tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Selanjutnya, video berdurasi 5-10 Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai kurang dari 5 menit atau lebih dari 10 menit. Karena itu adalah penilaian utama dari para penilai yang ada di BBGP. Begitu dilihat yang diupload link YouTube-nya kita dilihat kemudian kurang atau lebih biasanya langsung tidak memenuhi syarat. Jadi eman-eman Bapak Ibu dibuat ngoyo-ngoyo ternyata muncul atau kurang. Jadi kita buat sesuai aturan saja. Dan ingat Bapak Ibu tanpa musik latar. Jadi belakangnya itu tidak pakai musiknya. Biasanya kan kalau kita buat video itu belakangnya diberi background musik. Tapi kalau mungkin kalau musik bukan musik ya, mungkin tambahan ketika soundnya itu anak-anak ketika belajar, begitu mungkin masih bisa. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dicantumkan dalam tautan, yaitu berupa YouTube atau Google Drive, gitu ya. Jadi boleh di YouTube, boleh di Google Drive berupa link. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kan yang kedua untuk video. Yang ketiga dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung itu yang membuktikan bahwa karya praktik baik ini sudah dipraktikkan, sudah didiseminasikan, sudah disosialisasikan dengan stakeholder yang terkait. Misalnya, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu, dokumen pendukung itu adalah rapor pendidikan. Ya, rapor kalau mungkin ada yang kepala sekolah misalnya mengambil yang berbasis data. Nah, yang di dokumen pendukungnya apa? Karena tadi di naskahnya itu hanya sampai 2000 kata, dokumen pendukung diletakkan di link yang lain, di folder yang lain. Mungkin ada juga kalau memilihnya tadi tentang prestasi sekolah, sertifikat penghargaannya misal ada 30. Nah, kan nggak cukup kalau taruh di naskah ya, kita taruh di yang lain, di drive yang lain. Kemudian mungkin piagam, mungkin kalau Bapak Ibu guru yang membuat alat peraga, ada hak cipta, ada hakinya, itu bisa disertakan. Kemudian diseminasinya, mungkin diseminasikan di kombelnya misalnya, kombel sahe misalnya, ini kan wah yang ikut ribuan gitu. Nah, ini bisa di dokumen bukti dukungnya bisa diletakkan di dokumen dukung. Kemudian mungkin ada juga artikelnya yang sudah sampai di jurnal internasional atau mungkin tautan publikasinya, itu bisa disematkan di dokumen pendukung. Nah, ini untuk portofolio
yang GTK inovatif. Nah, untuk GTK dedikatif juga sama Bapak Ibu, masih sama aturannya, cuma bedanya tadi ya Bapak Ibu pada aksinya, tadi yang inovatif itu kebaruan, kalau dedikatif yang pengabdian-pengabdian kita. Kemudian masih sama, videonya juga masih sama, untuk syarat-syaratnya, dokumen pendukung pun juga masih sama Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang kombel, komunitas belajar. Nah, ini yang berbeda, agak sedikit berbeda, bahwa pesertanya ini terdiri dari kepala satuan pendidikan dan 2 orang guru, atau 3 orang jadinya. Jadi, yang mendaftar di komunitas belajar itu SIM JMB itu SIM Jambore ya Bapak Ibu tahun 2024, bahwa kepala satuan pendidikan ini minimal penugasan minimalnya 1 tahun. Nah, ini nanti dibuktikan oleh SK dari atasan ya. Atasan kalau di Sukoharjo kemarin dari Pak Kadin. Jadi nanti untuk kepala sekolah dan pengawas atau penilai, SK atasannya bisa minta ke bagian tendik. Kalau untuk guru TK, SD, SMP, SMA, atau tenaga kependidikan, misalnya pustakawan, tenaga laborat, itu yang menandatangani adalah kepala sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk nanti yang untuk kombel ini, peserta kepala sekolah mengisi instrumen refleksi komunitas belajar yang ada di PMM. Nanti biasanya kalau panjenengan mendaftar di awal tadi, milih kombel, itu kalau panjenengan belum mengisi refleksi komunitas belajar, nanti akan diarahkan. Jadi nanti ada pilihan sudah atau belum. Kalau panjenengan pilih sudah, nanti akan lanjut ke berikutnya. Tapi kalau belum, nanti silahkan mengisi gitu. Jadi sekitar 20 sampai 25 pertanyaan yang dijawab di refleksi ini. Kemudian berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh atasan langsung, ini juga sudah ada template-nya. Kemudian untuk yang ini semuanya ya, kita hanya boleh memilih satu seperti yang disampaikan oleh Pak Imam. Nah, naskah praktik baiknya itu untuk kombel itu berupa esai, Bapak Ibu. Jadi untuk kombel itu seperti mengisi. Berupa esai yang diisi melalui aplikasi SIM JMP. Jenis penghargaan kombel inspiratif, naskahnya berupa hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau hasil karya orang lain. Dan juga harus relevan dengan video yang diunggah. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah menjawab seluruh pertanyaan sesuai kondisi komunitas belajar. Ya. Kemudian menampilkan bukti dukung. Bukti dukung yang diminta di situ nanti apa? Bisa berupa PNG atau JPEG atau PDF. Ini khusus untuk kombel. Kemudian video praktik baik khusus untuk komunitas belajar itu yang menggambarkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif serta berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru. Nah, ini untuk temanya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Imam di awal. Nah, kemudian untuk membuat video itu ada urut-urutannya gitu. Jadi yang pertama video diawali dengan profil peserta kombel. Jadi ini sudah runtut Bapak Ibu untuk videonya, di sini sudah disampaikan secara urut. Kemudian video memvisualisasikan aktivitas kombel yang tidak mengandung unsur sara, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Kemudian video berdurasi maksimal, Bapak Ibu mohon digarisbawahi untuk kombel, itu maksimal 5 menit tanpa musik latar. Terdiri atas pembukaan, inti diskusi, dan kesimpulan diskusi. Jadi kalau GTK inovatif dan dedikatif tadi 5-10 menit, kalau yang kombel itu maksimal, jadi maksimal 5 menit. Jadi kalau GTK inovatif dan dedikatif ada pembukaan, kemudian substansi dan penutup. Kalau di kombel itu ada pembukaan, inti diskusi, dan kesimpulan diskusi.
Nah, nanti video juga dikirim dalam bentuk tautan, bisa Google Drive, bisa YouTube. Kemudian dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukung Kombel itu bisa berupa foto, file, berita di media massa, atau artikel seperti tadi, sama dengan inovatif dan dedikatif. Nah, dan jangan lupa kalau untuk Kombel itu pastinya ada testimoninya, Bapak Ibu. Jadi testimoni dari manfaat praktik baik ini oleh pesertanya atau mungkin dampak oleh orang lain, bisa dari warga sekolah lainnya atau dari masyarakat begitu. Nah, itu untuk portofolionya. Nah, kenapa kita buat seperti itu Bapak Ibu? Karena nanti setelah tadi Pak Imam sudah menunjukkan untuk pendaftarannya sampai di administrasi. Nah, ini yang portofolio. Portofolio itu untuk videonya itu sebelum kita masuk menyisipkan linknya, kita yang pertama kita masukkan judul, kemudian topiknya. Nah, pilih topik nanti di sini sudah tersedia topik mana yang kita bisa pilih. Kalau panjenengan milihnya di awal sudah inovatif, nanti juga sudah diarahkan di sini. Nah, kemudian video praktik baiknya itu yang diupload berupa YouTube, link YouTube atau link Google Drive. Dan pastikan Bapak Ibu untuk link-link ini bisa di dalam pengaturan itu dibuka untuk publik gitu ya. Jadi share-nya dibagikannya untuk publik. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian untuk dokumen naskah video Bapak Ibu. Untuk naskah yang tadi untuk inovatif dan dedikatif 6 sampai 8 lembar tadi itu berupa format PDF dan maksimal 2 MB Bapak Ibu. Jadi berupa PDF. Tadi kita buat Word, kemudian kita PDF-kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, dokumen pendukung ini opsional, jadi tidak wajib. Tapi kalau ada lebih baik karena sebagai pertimbangan ya, pertimbangan untuk penilai. Nah, dokumen pendukung ini masukkan di folder di Google Drive. Dan semua dimasukkan di situ, linknya kita sisipkan di portofolio, bagian portofolio ini. Nah, pastikan Bapak Ibu di Google Drive itu folder sudah bisa dibuka ke publik. Nah, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu bisa simpan portofolio. Nah, ketika panjenengan sudah simpan, ini nanti sudah tidak bisa diedit kembali, tinggal menunggu waktu penilaian. Masuk 10 besar enggak ya di Jawa Tengah? Nah, semoga Bapak Ibu yang ada di Sukoharjo ini, Kabupaten Sukoharjo khususnya, bisa ada yang mewakili di 10 besar di masing-masing kategori Bapak Ibu. Nanti bisa ke Jakarta, Bapak Ibu, ketemu Mas Menteri, mungkin juga ketemu Presiden, Bapak Ibu, siapa tahu dapat hadiah. Wah, hadiahnya lumayan ini Bapak Ibu. Kalau udah ke Jakarta itu udah pasti dapat yang istimewa-istimewa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk pembuatan naskah itu seperti tadi yang saya sampaikan harus sudah pernah dilaksanakan. Jadi yang sudah terjadi Bapak Ibu. Sejarah berarti ya, karena ini sudah terjadi itu sejarah gitu. Nah, selanjutnya judul naskah itu usahakan yang fokus utamanya itu tentang apa? Topiknya tentang apa? Misalnya diferensiasi, berarti kan juga harus pembelajarannya. Tujuannya yang akan dicapai seperti apa? Subjeknya siapa? Misalnya diferensiasi itu kan berarti siswanya, itulah siswanya seperti apa. Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Dan untuk judul ini Bapak Ibu usahakan tidak lebih dari 15 kata, Bapak Ibu. Nah, itu kan kalau kita di Word bisa kelihatan ya ini sudah berapa kata begitu. Nah, biasanya judul naskah praktik baik itu terdiri dari praktik yang dilakukan dan tujuan atau hasil yang diharapkan. Jadi misalnya biasanya sekarang tuh pakai akronim ya Bapak Ibu ya. Misalnya SAHE meningkatkan apa itu karakter mandiri misalnya seperti itu. Jadi efisien, efektif, tapi sudah menggambarkan perlakuan dan tujuannya.
Nah, ini contoh-contoh topik dan judul Bapak Ibu. Ini kalau guru ya, ke pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan. Nah, sama seperti kayak kita bikin-bikin apa itu PTK seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini contoh-contohnya untuk judul yang nomor 1 ini untuk guru, yang nomor 2 ini untuk kepala sekolah ya, karena topiknya kepemimpinan pembelajaran. Kemudian nomor 3 ini untuk pengawas sekolah, kemudian yang 4 administrasi sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu-dulu pustakawan itu anteng tidak ikut kegiatan lomba. Nah, untuk GTK inovatif dedikatif ini, Jambore GTK ini pustakawan itu sangat ada peluang besar untuk ikut. Jadi selama ini sudah ada program apa sih di sekolah? Di sekolah Bapak Ibu. Nah, kita ikutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk ini inovatif ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi bedanya dengan dedikatif itu di substansinya. Jadi kalau inovatif itu ada kebaruan idenya, capaian prestasi secara keberlanjutan, kemudian kebermanfaatannya, itu ada efisiensi, efektivitas, dampaknya. Kemudian pastikan ada digitalisasinya Bapak Ibu, karena kita inovatif ya. Jadi ada digitalisasinya, penggunaan apa itu artificial intelligence atau augmented reality begitu. Nah, ini tadi sudah ya saya sampaikan di awal. Nah, ini Bapak Ibu, untuk naskah itu terdiri dari identitas, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, identitas itu ya berupa judul tadi yang kurang lebih 15 kata, kemudian nama lengkap panjenengan, kemudian sekolah panjenengan di mana, dan surel atau emailnya. Kemudian pendahuluan nanti isinya akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian nanti di bagian isi dan penutup. Bapak Ibu untuk diingat ya Bapak Ibu bahwa meskipun gaya penulisannya ini bebas, tolong sesuaikan dengan PUEB ya sekarang itu penggunaan ejaan yang disempurnakan. Jadi tolong kita gunakan bahasa-bahasa baku. Dan hindari kata kan. Karena memang ini adalah video praktik baik. Artinya apa? Sudah atau telah dilaksanakan. Jadi apa yang sudah panjenengan laksanakan kemarin, sejarah panjenengan mengabdi di sekolah itu sampaikan. Ya, hindari kata akan. Akan kami laksanakan pada hari Rabu tanggal misalnya seperti itu. Hindari kata akan. Jadi yang kita gunakan adalah telah. Nah, praktik baik ini telah kami lakukan di SD Negeri Singopuran 3 misalnya pada tahun 2023. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini kecil sekali ya. Ini apa itu untuk rancangannya nanti seperti ini. Jadi ada nama. Kalau kita buat, nanti yang kita buat itu ada nama, asal instansi, kemudian kategorinya apa, kemudian temanya apa, judulnya apa. Nah, di pendahuluan tadi Bapak Ibu ada latar belakang masalah atau latar belakang pemilihan topik dan judul. Kemudian ada tujuan pelaksanaan kegiatan praktik baik. Nah, Bapak Ibu nanti nulis ini aja, itu nanti udah adalah 200 kata ya. Nah, kemudian isinya di sini mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah PPG terbiasa dengan STAR ya, STAR. Nah, menggambarkan situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Nah, diisi inilah yang membedakan inovatif dan dedikatif tadi isinya tentang kebaruan dan kalau inovatif kebaruan, kalau dedikatif itu bisa tentang pengorbanan ya. Di sini yang akan membedakannya. Kemudian ada simpulan dan ada rekomendasi. Nanti strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jujur begitu boleh ya pakai Word. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk pendahuluan itu hubungannya dengan tadi rasional ya masalah, kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian isi, nah ini
Nah, situasinya itu kondisi yang terjadi itu apa sih sebelumnya? Kondisi yang sebelumnya itu seperti apa? Nah, kemudian di situasi juga tuliskan kenapa praktik baik ini penting atau urgensinya apa. Kemudian tuliskan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk tantangan, itu apa yang menjadi tantangan dan siapa yang terlibat. Tadi juga sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya aksinya. Nah, ini langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kebaruan apa kalau yang inovatif. Kalau yang dedikatif itu pengorbanannya seperti apa. Selanjutnya tuliskan strategi yang digunakan, kemudian siapa saja yang terlibat dan sumber daya apa saja yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu ini tidak menjadi sesuatu yang baku ya. Jadi jenengan ini bisa sebagai pedoman, tapi kalau panjenengan mau mengembangkan lagi itu bisa. Jadi ini hanya sebagai kerangka saja untuk pengembangannya bisa dikembangkan oleh masing-masing individu. Nah, ini contoh penulisan aksi dalam tantangan. Jadi biasakan ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kemudian untuk refleksi, ini untuk refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu dampak dari aksi-aksi yang telah dilakukan itu apa sih? Gitu. Jadi refleksinya seperti apa bagi orang lain? Bisa panjenengan tuliskan juga benar-benar refleksi dari teman-teman itu ketika misalnya kombel diminta untuk mengisi refleksi bisa disertakan ditulis di sini gitu. Kemudian tuliskan hasilnya Bapak Ibu. Apakah efektif atau tidak efektif? Kalau tidak efektif kenapa ya kok ini nggak efektif? Gitu dituliskan alasannya. Kemudian respon dari orang lain atau testimoni. Testimoninya bagaimana? Kemudian keberlanjutan. Nah, kemudian diseminasinya, panjenengan itu membuat teks, sering ya kita buat selfie, bikin video sekolah setiap hari itu. Bahkan saya kalau lihat statusnya teman-teman yang sama-sama pendidik, pasti ada kegiatan di sekolah, pasti ada. Nah, itu bisa kita tuliskan gitu. Ini kegiatan-kegiatan kita ini kita share di mana sih? Nggak cuma di status WA ya, bisa di media sosial, Facebook, atau di TikTok, atau di Instagram, gitu, atau di artikel jurnal, atau di YouTube, gitu. Nah, kalau panjenengan tuliskan itu sertakan juga bukti dukungnya, misalnya di link-linknya di bagian bukti dukung. Nah, ini adalah contoh saja instrumen tadi ya, dampaknya seperti apa. Tadi setelah kita ngisi refleksi ya, ini contohnya saja. Kita bisa berikan ke teman-teman kita. Gitu, ini masih instrumen sama ya. Nah, kemudian di akhir itu ada simpulan dari kegiatan praktik baik kita. Simpulannya apa? Biasanya cukup 1 paragraf atau 2 paragraf lah. Kemudian ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sarannya itu apa saja. Misalnya saran pengembangan lebih lanjutnya. Misal kalau awalnya kita masih menggunakan medianya biasa, kemudian pengembangan lebih lanjut bisa ditambahkan untuk menggunakan augmented reality gitu misalnya, atau kemudian dukungan yang dibutuhkan misalnya kalau selama ini kita pakai dana pribadi misalnya, nah, mungkin ada dukungan lain yang dibutuhkan dari sponsor misalnya. Kemudian ada evaluasi dan lanjutan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau misal ada bahan rujukan yang digunakan, itu bisa ditambahkan daftar pustaka kalau ada ya, kalau ada misalnya jurnal internasionalnya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Jadi ketika menulis cermati indikatornya, maunya seperti apa. Nah, Bapak Ibu itu untuk GTK inovatif dan dedikatif. Nah, kemudian untuk komunitas belajar itu berbeda Bapak Ibu. Itu berupa naskahnya itu berupa esai yang diisi melalui aplikasi SIMJMP. Jika panjenengan mengisi kombel inspiratif, nanti akan ada arahan untuk mengisi esai. Tadi di awal berupa 250 kata ya. Kemudian naskah berupa hasil karya sendiri, bukan plagiasi. Dan juga harus relevan, menjelaskan video yang diunggah. Ini tadi ya, sudah.
Kemudian Kombel, nah kisi-kisinya apa? Nah ini ada contohnya, contoh dalam komunitas belajar itu mengisinya seperti ini. Nah ini contohnya, contoh nanti ketika panjenengan membuat di Kombel itu yang harus diisi. Nah ini hanya sebagai contoh. Nah, ini Bapak Ibu untuk naskahnya ya. Jadi untuk secara tertulisnya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi kita naskahnya ini kita gunakan untuk syarat pendaftaran ini dan juga bisa untuk patokan kita dalam membuat video. Storyline-nya seperti apa begitu. Nah, maka seperti pesan saya tadi Bapak Ibu tinggalkan jejak prestasimu dengan tulisan agar bisa terbaca sepanjang masa. Jadi ketika panjenengan menulis, tidak ada orang barang sing muspro Bapak Ibu. Kalaupun di sini syukur-syukur bisa untuk kegiatan ini, tapi kalaupun belum menang bisa sebagai portofolio kita, sejarah kita. Kalau yang namanya udah di YouTube, sudah di online, mau kapanpun dibuka, masih ada. Mau setua apapun kita selama internet masih ada, pasti masih bisa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang video. Ternyata waktunya sudah panjang ya. Sebentar saya video sebentar saja. Sudah terlihat Bapak Ibu? Pak Susilo, maaf ya, ini berarti agak panjang ya. Siap, Bu Evi, tidak apa-apa, monggo. Masih sampai pukul 14.30. Oke. Ya. Biar Nah, Bapak Ibu, benar-benar clear. oke. Pak Susilo ini konten kreator Bapak Ibu. Jadi ini kalau ini materi ini harusnya Pak Susilo ini udah ahlinya ahli. Ya, ini Bapak Ibu untuk video. Nah, biasanya kita itu paling suka selfie, bikin konten. Nah, kalau kemarin-kemarin bikin kontennya hanya untuk apa itu dokumen pribadi atau untuk disimpan aja biar dikenang di Facebook, oke. Sekarang kita waktunya kita kenang di Jambore GTK. Syukur-syukur dapat bonus, dapat juara, dapat hadiah, terundang ketemu Mas Menteri, ketemu Presiden. Nah, itu udah luar biasa. Kemarin itu ada teman yang sampai dulu itu ada yang sampai diajak piknik sama Bu Dirjen ke Singapura, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk video itu kita punya 3 hal yang harus kita siapkan dalam membuat video itu, yaitu preparation atau persiapan ya Bapak Ibu. Pastinya sebelum kita memproses video, kita buat take video itu pasti ada persiapannya. Yaitu yang pertama idenya apa. Nah, ide ini bisa panjenengan tuangkan di naskah itu. Kemudian diskusi. Diskusi itu kalau naskah saya seperti ini, saya ingin membuat storyline, pengen membuat alurnya seperti ini. Nah, kalau biasanya buat video itu kita nggak bisa sendiri ya Bapak Ibu ya, pasti ada teman-teman, ada tim. Bisa mungkin ada yang ingin nyewa profesional misalnya, itu juga bisa. Kita diskusi, kemudian kita eksekusi Bapak Ibu. Nah, ketika kita menyiapkan, otomatis banyak hal yang perlu disiapkan. Mulai dari alat, mulai dari naskah. Nah, nanti akan kita bahas. Selanjutnya untuk prosesnya dalam pembuatan video itu pasti ada proses pra-produksi, proses produksi video, dan pasca produksi. Kemudian kita publiskan tadi ya Bapak Ibu, karena perintahnya itu di YouTube atau di Drive. Nah, kita siapkan untuk itu, untuk publish-nya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk praproduksi ini kita langsung masuk ke apa itu video ya, pembuatan video, ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah, praproduksi ini tadi seperti yang saya sampaikan untuk story board-nya ya, atau naskahnya itu seperti apa, urut-urutannya seperti apa. Kalau pembuatan video yang sudah besar itu ya, mungkin seperti di TV-TV itu ada Bapak Ibu, urut-urutannya, ini detik ke ini munculnya apa, detik ke ini munculnya apa, itu ada. Jadi itu akan membantu kita, sangat membantu kita untuk, oh habis ini
yang ini, habis ini yang ini. Nah, terus kalau lah kan kita kemarin nggak seperti itu, Bu. Kita udah punya. Nah, ya kita aja yang ini masuk di mana begitu. Nah, ini contohnya storyline video Bapak Ibu. Jadi openingnya, misalnya opening itu logo Kemdikbud, ya, logo Kemdikbud, Hari Guru Nasional, misalnya memperkenalkan diri. Nah, di sini ada narasinya. Bisa dibuat seperti ini, Bapak Ibu, kalau panjenengan mau syuting video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ternyata waktunya 20 detik. Nah, dengan seperti ini kita bisa sesuaikan Bapak Ibu. Kalau kombel tadi hanya 5 menit, oh berarti berapa detik, berapa detik, berapa detik. Kalau yang inovatif dan dedikatif 5 sampai 10 menit kita bisa lihat dari ini. Paling merucut-merucut itu sidik kalau kita sudah siapkan storyboard seperti ini. Nah, ini. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Tapi terus jangan terus pada galau ya. Waduh, kok jebule angelmen. Tidak Bapak Ibu. Semuanya tidak sulit kalau kita mau mengerjakan Bapak Ibu. Jadi kemarin yang sudah ada ya udah kita sesuaikan aja, boleh, boleh banget. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat produksi itu kemarin kita diajari jadi kayak tukang kamera itu Bapak Ibu. Diajari bahwa ternyata kalau mau foto Bapak Ibu pasti semua punya HP ya. Punya HP, kalau HP-nya ada kotak-kotaknya seperti ini, ya, ini di semua HP ada Bapak Ibu, tapi mungkin ada yang pengaturannya tidak ditampilkan. Nah, kalau ternyata kalau kita bisa menampilkan kotak seperti ini, itu istilahnya apa ya, garis line itu, kita kalau ngambil gambar, ngambil video, ngambil foto, fokus kita di sini, di garis titik-titik merah ini Bapak Ibu. Jadi fokus yang kita ambil yang di titik-titik merah ini. Itu nanti hasilnya akan lebih bagus. Dan kemarin kita udah jadi aktor dan aktris ya Pak Susilo ya. Kita latihan untuk jadi aktor, aktris sekaligus kameramennya. Nah ini seperti ini istilahnya komposisi. Kemudian tipe pengambilan gambar. Nah, Bapak Ibu ternyata banyak sekali tipe pengambilan gambar. Ada ekstrim long shot, kemudian medium, kemudian medium long, kemudian ada medium close up gitu ya. Yang saya tahu selama ini hanya merek sikat gigi. Ternyata close up itu ada jenisnya tuh banyak. Ada medium, ada close up, ada big close up, ada extreme close up seperti ini. Jadi oh, ternyata hanya untuk membuat 5 detik aja ada jenisnya seperti ini. Tapi Bapak Ibu tidak perlu takut. Ini kan untuk profesional Bapak Ibu. Karena kita itu adalah tahap belajar. Dan kita masih harus belajar. Maka dari itu buat panjenengan ikut daftar ini Bapak Ibu. Biar nanti kita terundang 10 besar. Nanti akan diajari lagi. Pasti kalau terundang itu diajak ke hotel, kita akan diajari oleh para ahlinya. Begitu. Jadi biar semakin ahli, ya kita belajar. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ada angle kamera. Nah, ternyata dalam mengambil gambar itu juga ada angle-nya masing-masing Bapak Ibu. Kalau selama ini kita cuma dari depan cekrak cekrik gitu ya, dari selfie gitu. Wah, yang penting aku ketok kuru, nek lemu ganti atau enek ketok apa kurang backlight ganti. Ternyata ada jurus-jurusnya Bapak Ibu. Angle itu ada yang dari atas, ada dari overhead, benar-benar kamera di atas kepala, ada dari high angle, ada dari sebatas mata, kemudian POV, kemudian low, kemudian warm. Nah, ini bisa kita praktekkan. Tapi kalau memang Bapak Ibu punyanya yang kemarin, wah belum ada angle-angle itu Bu Evi, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa pakai yang kemarin, ya nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian ini kamera moving kameranya, pergantian kamera. Oh ya, ingat Bapak Ibu, besok lagi atau kalau yang udah terlanjur ya nggak apa-apa ya. Atau mungkin kita mau shoot, itu biasakan kalau ngambil video itu menggunakan tripod Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan tripod. Kenapa harus menggunakan tripod? Biar nggak getar gitu. Kadang kan kalau kita getar, kemudian hanya
apa itu pergantian tempat itu malah mumet sing nonton. Nah, biar lebih baik berikutnya lagi kita bisa pakai tripod. Kameranya biasanya kita pakai HP ya Bapak Ibu. Kemudian ada mikrofon, ini untuk suara, mungkin ada sound. Nah, Bapak Ibu, ini hanya contoh-contoh, nanti kalau di-share Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini tripod, kemudian cahaya Bapak Ibu. Usahakan kalau mengambil gambar itu menggunakan cahaya yang sesuai. Kalau backlight, ya gimana biar nggak backlight. Kalau kurang terang berarti harus pakai flash, misalnya seperti itu. Ini pencahayaannya. Untuk ini ya, jadi kita tidak perlu, saya tidak menjelaskan sedetail-detailnya karena untuk seperti ini kan kita bisa sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Saya mau pengennya agak-agak gelap atau terang itu silahkan. Nah, Bapak Ibu kalau untuk video editing mungkin yang Bapak Ibu yang dulu punyanya ternyata saya punyanya foto-foto Bu. Foto-foto itu ketika dirangkai dia juga bisa menjadi video Bapak Ibu. Jadi foto-foto yang diem itu bisa menjadi sebuah video ketika panjenengan tambahkan narasinya. Jadi ketika panjenengan tambahkan tulisan dari foto itu ketika panjenengan gabung bisa menjadi sebuah video. Bisa merangkai gambar dengan gambar atau gambar dengan video atau gambar dengan suara. Pokoknya yang penting yang bisa penikmat atau pendengar atau yang melihat itu bisa mengerti apa maksud video itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada setelah video kita editing ya, editing itu seninya. Nah, kita edit. Biasanya Bapak Ibu kita cukup pakai CapCut ya atau pakai Canva itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi yang simpel-simpel saja, tidak usah pakai yang terlalu berat harus install yang aplikasi yang seperti apa tidak. Karena yang penting pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai. Ya. Tidak harus sempurna, tapi selesai. Syukur-syukur bisa selesai dengan sempurna. Selesainya ini juga selesainya tugas saya sebagai narasumber pada bagian naskah dan video. Terima kasih untuk perhatiannya. Ini nanti saya kembalikan ke Pak Susilo ya Pak untuk sesi tanya jawab. Mungkin di akhir saya tutup. Babang tampan bawa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi penjelasan bagaimana part nanti pembuatan naskah dan juga video Bapak Ibu yang mana ini adalah produk yang nanti akan kita ikutkan dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Begitu Bapak dan Ibu. Sekaligus karena sekarang sudah pukul 14:08, Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan di forum ini boleh Bapak Ibu bertanya. Kami berikan 3 penanya, silahkan Bapak Ibu raise hand. Kemudian apabila Bapak Ibu muncul pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu proses mungkin besok ya atau nanti malam mengakses link Jambore GTK kemudian melaksanakan pendaftaran, ada beberapa pertanyaan. Monggo Bapak Ibu boleh menghubungi rekan-rekan kami yang juga menjadi tim, ada Mas Dunan, kemudian ada Mbak Kartika, ada Bu Tulus, itu boleh Bapak Ibu, monggo saged di WA. Kemarin Bapak Ibu yang dari IG TKI bisa dengan Bu Tulus ya, beliau kemudian sudah share begitu. Dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu pengawas yang sudah hadir dalam ruang virtual ini, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pustakawan, laboran, dan juga ada Bapak Ibu administrasi di tenaga administrasi di sekolah, karena memang Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini benar-benar membuka kita semuanya, Bapak Ibu seluruh elemen di sekolah untuk ikut untuk memeriahkan begitu Bapak dan Ibu. Adakah Bapak Ibu yang bertanya?
Oh ya, Monggo. mohon izin sebelumnya. Oh ya, Mas Susilo sudah dikirim daftar hadir ya? Ini saya kirim via chat Bapak Ibu. Jadi monggo harapannya yang mengisi adalah Bapak Ibu yang hadir ya. Monggo silakan mengisi Bapak Ibu, pastikan emailnya adalah email yang betul karena nanti akan langsung terkirim ke email Bapak dan Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu memakai link belajar ID Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan langsung terkirim ke email. Apabila di email tidak dikirimkan, nanti ada drive-nya. Bapak Ibu di akhir, ketika Bapak Ibu submit, nanti ada link drive-nya yang Bapak Ibu dapat mengakses di sana. Semoga setelah ini tidak seperti kegiatan webinar-webinar Kombel yang lain, Bu Evi ya. Nanti masih menghubungi karena sertifikatnya. Ya, harapannya adalah kami mengharapkan, dan ini harapan yang besar Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sakit ikut, Bapak Ibu berpartisipasi dalam pembuatan konten untuk didaftarkan dalam event Jambore GTK Hebat ini. Begitu. Namanya sudah tidak ada pertanyaan, Bu Evi, Pak Imam, dan juga ada Mas Dunan, Pak Dunan, Bu Tulus, kemudian ada Bu Kartika, ya. Kalau sudah cukup, Bu, nggak bisa absen, Pak. Ya, coba Bu, Ya. coba diulangi lagi. Ibu pastikan emailnya betul, Ibu. Bagian atas nanti di switch dulu emailnya. Saya kirim ulang, Bapak Ibu. Maaf karena kita tidak memiliki grup WA, karena memang ini hanya event, apa ya ini, eventnya adalah diseminasi sekali ini, sehingga tidak membuat grup, tapi nanti kita bisa komunikasi Bapak Ibu via WA dan lain sebagainya untuk sama-sama yuk kita meriahkan event Jambore GTK Hebat ini khususnya dari Kabupaten Sukoharjo, karena kita membawa nama Kabupaten Sukoharjo. Kok tidak bisa nggih? Oke, baik. Dicobi Bapak Ibu. Oh, membutuhkan konfirmasi ya. Bu Hasnah, ada yang mau ditanyakan, monggo? Ibu, raise hand. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya, Bapak, dan juga narasumber semuanya. Sungguh sangat ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita belajar lagi. Yang ingin disampaikan adalah bahwasanya yang disampaikan oleh Bapak Imam tadi adalah batasan untuk yang bisa diikutkan itulah syaratnya 1 tahun yang telah berjalan. Artinya yang sudah kita lalui 1 tahun ke belakang sih Bapak Imam J. Artinya kalau kita mengajar itu ada inovasi apa yang sudah dilaksanakan itu bisa ketika kita sudah beralih tugas, misal mutasi tempat, itu apakah kita bisa memulai baru praktik baiknya itu inovasi atau yang sudah ada di instansi yang lama itu ketika belum dimutasi. Itu saja Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bu Evi atau Pak Dunan menjawab tentang Bu Hana tadi tentang praktek baiknya, Bu. Apabila ada ini ya, mutasi ya berarti sudah. Monggo Bu Evi, adakah pengalaman? Iya, terima kasih untuk Bu Hasnah ya. Untuk ini praktek baik ini tadi mungkin yang disampaikan Pak Imam itu adalah 1 tahun itu untuk masa kerjanya Bapak Ibu. Jadi masa kerja selama 1 tahun itu. Nah, kalau memang praktik baik ini bisa saja kemarin juga ada pertanyaan ini ya Pak Susilo kalau panjenengan ingat ya. Intinya bahwa praktik baik ini sudah dilaksanakan. Jadi panjenengan misal mau pakai yang lama juga boleh, pakai yang baru di sekolah yang baru pun juga boleh gitu ya Pak Susilo ya. Kemarin kan ada yang tanya itu ya. Intinya bahwa praktek baik ini sudah dilaksanakan. Nah, untuk maksudnya yang itu syarat 1 tahun itu misalnya Anda menjadi kepala sekolah 1 tahun.
Begitu. Jadi minimal harus 1 tahun. Kalau kepala sekolah baru 3 bulan untuk daftar, atau mungkin kemarin ada di Kabupaten Sragen itu pengawas sekolah baru diangkat bulan Januari, tapi ini kan bulan September, berarti dia tidak bisa untuk mendaftar, begitu. Maksudnya itu untuk pendaftaran. Tapi untuk praktik baik intinya yang sudah pernah dilakukan, begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Baik, terima kasih Bu Evi. Begitu ya Ibu, kalau untuk masa kerja memang kemarin tidak bisa ditawar-tawar itu kalau untuk masa kerja. Tapi kalau untuk produknya memang produk yang seperti halnya dijelaskan oleh Bu Evi tadi Bapak Ibu. Ya kalau misalnya nanti sudah beda instansi atau apa, tapi kan itu praktek baiknya Ibu ya. Berarti ya tetap itu monggo. Yang penting kan karyanya Ibu begitu. Kemudian terkait dengan absen Bapak Ibu, monggo ini ada yang share pengalaman Bapak Ibu, silakan menggunakan email belajar ID. Bagian atasnya di switch akunnya, silakan Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID. Insya Allah kalau belajar ID bisa Pak. Ada Bu Hardani, silakan Bu kalau ada pertanyaan. Sudah raise hand? Atau Pak Hardani? Sementara belum dulu, lihat. Oh, nggih, karena ini raise hand. Terus ada Bu Sri Rohani. Oh, tidak. Bapak dan Ibu, ini juga ada undangan. Saya yakin Bapak Ibu yang tergabung di ruang meeting ini juga ada yang mendapatkan undangan untuk tahap 2 Bu Evi ya. Jadi Bapak Ibu nanti dari Kabupaten Sukoharjo juga akan bertambah yang mendapatkan materi dari BPGP tentang praktek baik penulisan naskah dan pembuatan video Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini dilaksanakan besok sampai dengan hari Kamis lusa begitu. Jadi 3 hari 24, 25, 26 di Solia Zigna Solo begitu Bapak dan Ibu. Selamat Bapak Ibu yang diundang oleh BPGP. Nah, semoga nanti juga dapat mengimbaskan semakin melengkapi dari apa yang kami sampaikan untuk siang hari ini. Mekaten ya Bapak dan Ibu, dan karena sekarang sudah pukul 14:17, kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu pengawas, kami ucapkan terima kasih, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, dan barangkali juga ada Bapak Ibu penilai sekolah dan sebagainya yang siang hari ini bergabung dalam kegiatan diseminasi kami tentang pendaftaran Jambore GTK Hebat tahun 2024. Besar harapan kami adalah monggo Bapak Ibu kita sama-sama, belum tentu juga bahwa kami yang menyampaikan ini ya harapannya adalah kita semuanya lolos Bapak Ibu ya. Tapi yang menyampaikan ini juga belum tentu ini juaranya, karena kemarin kami itu diberikan materi dan tugas kami adalah mendiseminasikan pada Bapak Ibu. Bisa jadi yang menjadi juara adalah yang ada di ruangan ini, ya, dan yang ada di ruang meeting ini, dan harapannya adalah yang juara adalah dari Kabupaten Sukoharjo. Itu ya Bu Evi ya. Amin. Mungkin bisa foto bersama open kamera dulu Pak untuk dokumentasi kita, laporan kita ke BPGP juga. Oh nggih, Bapak Ibu mohon yang masih stand di depan kamera, Pak Imam, Bu Evi, Bapak Ibu yang lain monggo ini saya foto terlebih dahulu. Coba saya atur untuk layoutnya supaya bisa terrecord maksimal. Alhamdulillah ada 80-an Bapak Ibu ya yang hari ini bergabung. Lah ini maksimal. Nah, coba saya foto. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Imam, dikonfirmasi oleh Pak Imam, Bapak dan Ibu, mohon untuk yang absen dengan belajar ID. Saya foto Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik, terima kasih yang seluruh-seluruhnya Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu setelah ini semakin tergerak nanti untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini. Salam dan bahagia. Semoga nikmat kesehatan, nikmat kebarokahan, murah rezeki selalu terlimpah pada Bapak Ibu semuanya. Saya selaku pembawa acara
Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Salam dan bahagia selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo saged live meeting. Iya, absen. Terima kasih. Nutur nuwun, Pak.